Hari ini tanpa terasa kita sudah memasuki minggu yang pertama di bulan November di tahun 2021. Di tahun ini 10 bulan sudah kita lalui bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita bersyukur sekalipun suka dan duka silih berganti mewarnai kehidupan kita. Namun kasih setia Tuhan tidak pernah datang dan pergi. Ia setia mengiringi kehidupan kita sampai hari ini. Sungguh karena anugerah dan kemurahan Tuhanlah kita boleh kembali bersekutu dalam ibadah pagi ini. Mari kita menyiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Dan mari kita datang beribadah kepadanya dengan hati yang penuh ucapan syukur. Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Ini kami ya Tuhan, yang datang dengan penuh rasa syukur, yang rindu untuk memuji dan memuliakan-Mu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap
di sepanjang kehidup kami. Saat ini kami siap untuk beribadah kepadamu. Terimalah pujian dan penyembahan kami yang kami naikkan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Amin. Shalom Godly Family yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena pagi ini boleh kembali hadir di tempat ini. Mungkin Bapak Ibu bisa menyempatkan melihat kanan kiri saudara seiman kita dan anggukkan kepala saudara. Satu anugerah Tuhan ketika Tuhan kembali mengizinkan kita boleh datang bersekutu. Baik di tempat ini maupun rekan-rekan kita yang ada di rumah masing-masing. Satu hal yang kita rindukan untuk boleh bersekutu bersama di rumah Tuhan, yaitu kehadiran saudara seiman kita. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih, dengarkanlah panggilan ibadah kita pada pagi hari ini. Mazmur 30 ayat yang kelima berbunyi demikian. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya. Dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pengakuan dan pertolongan yang datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Maka turunlah kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Allah kita adalah Allah yang ajaib, Allah yang layak untuk kita puji dan kita tinggikan. Mari saudara dengan penuh sukacita besarkan nama Tuhan dan pujilah Dia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Katakan besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku.
dan menyelamatkan kita. Saya persilakan saudara untuk duduk kembali. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, karena kasih dan kemurahan-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang. Dan kami bersyukur karena kebaikan-Mu telah membuat kami hidup penuh dengan pengharapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau baik bagi kami. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Sungguh kami berterima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu. Di family yang terkasih dalam Tuhan, sungguh kita patut bersyukur atas anugerah keselamatan yang kekal yang Tuhan berikan bagi kita. Anugerah yang tidak ternilai harganya. Anugerah yang tidak semua orang bisa mendapatkannya. Namun juga yang seringkali tidak kita hargai. Saat ini, mari kita membuka diri di hadapan Tuhan. Kita mengakui dosa kita dengan penuh kerendahan hati, agar melaluinya kita mendapatkan kekuatan dan pemulihan. Saya persilakan jemaat berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari rendahkan diri kita, mari memohon ampun kepadanya. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Karena kami memiliki Engkau di dalam hidup kami. Tuhan yang sangat mengasihi kami. Tuhan yang panjang sabar dan penuh kasih setia.
yang rela menebus dosa kami, bukan dengan barang yang fana, namun dengan darah-Mu yang suci dan mahal. Ajar kami untuk selalu menghargai pengorbanan-Mu Tuhan. Dan tuntun kami untuk senantiasa berjalan di dalam jalan-Mu, sehingga kami dapat hidup seperti yang Engkau ingini. Ya Tuhan. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku katakan ada mesbah-Mu ya jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sebab Kamu tahu bahwa Kamu telah ditebus dari cara hidup-Mu yang sia-sia, yang Kamu warisi dari nenek moyang-Mu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan ada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sebagai manusia-manusia yang baru di hadapan Tuhan, baiklah jika selanjutnya kita hidup berdasarkan anugerah dan kehendak-Nya. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Mari bersama-sama kita membaca bagian firman Tuhan berikut ini sebagai bentuk pembaruan komitmen kita di hadapan Tuhan. Roma pasal yang ke-12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Akan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang agung dan sejati di hadapan
kita satukan hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur jikalau pada pagi hari ini kami boleh datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami boleh membawa hati kami yang hancur Tuhan di hadapan-Mu. Karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang memberkati kami. Engkau sendiri ya Tuhan yang layak dan berkenan untuk kami tinggikan dan kami muliakan di dalam penyembahan ibadah ini. Tuhan, kami sekali lagi mau menghampiri tahta-Mu, mau mendengarkan isi hati Tuhan, berbicara pribadi lepas pribadi dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah pada pagi hari ini melalui hamba-Mu, demikian juga dengan setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Supaya kami boleh semakin mengasihi Tuhan di dalam kehidupan panggilan kami sebagai anak-anak-Mu. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini dari awal sampai akhir. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara, satu bagian firman Tuhan yang akan kita baca untuk mendasari perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Markus pasal yang ke-12 ayat 38 sampai 44 ya. Injil Markus pasal ke-12 ayat ke-38 sampai ke-44, saya akan membacakannya secara cepat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca dan menyimpan firman Tuhan ini serta merenungkannya dalam hidup kita. Inilah firman Tuhan dari Injil Markus pasal ke-12 ayat 38 sampai 44. Dalam perjalanannya Yesus berkata, dalam pengajarannya Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. 41. Pada satu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Demikian jauh firman Tuhan. Sekali lagi berbahagialah kita yang membaca bagian firman Tuhan ini, menyimpan dan melakukannya dalam hidup kita. Bapak, Ibu dan Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, sebagai orang-orang percaya, saya sangat yakin kita dididik oleh orang tua kita sejak kecil untuk memberikan persembahan. Persembahan merupakan bagian di dalam kehidupan beribadah orang percaya. Nah saudara, sejak kecil kita dibiasakan untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Maka ketika kita beranjak dewasa, pemahaman tentang memberi itu kadang juga mulai bergeser. Kadang kita tidak pernah bertanya untuk apa saya memberi.
Bukankah Tuhan kita adalah Tuhan yang kaya? Bukankah Tuhan kita yang pemilik daripada dunia dan segala isinya ini? Lalu untuk apa lagi kita orang percaya itu mesti memberi? Kan nilainya itu tidak seberapa. Nah saudara, pengertian di dalam memberi ini kita mulai bergeser dari pemahaman yang dikatakan oleh firman Tuhan itu. Salah satu pergeseran yang terjadi di dalam memberi adalah ketika kita menerapkan sistem tabur tuai di dalam pemberian yang kita berikan kepada Tuhan. Kalau kita memberi untuk Tuhan, maka harapannya bahwa Tuhan akan mengembalikan. Karena itu sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita mencomot bagian firman Tuhan yang lain, Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit bagi kita. Mengembalikan 10, 20, 50, bahkan 100 kali lipat dari apa yang kita beri. Dan pergeseran itu bukan datang dari kita. Kadang pergeseran itu juga disampaikan oleh hamba Tuhan di gereja. Berilah yang terbaik. Tuhan pasti akan menggantikannya. Nah saudara, sejak kecil kita ditanamkan satu pemahaman untuk selalu. Ketika kita datang ke rumah Tuhan, kita tidak dengan tangan hampa. Dan saya rasa itu sesuai dengan Ulangan 16 ayat 16 sampai 17, Saudara. Bahwa ketika Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk datang ke rumah Tuhan, bahkan setahun itu 3 kali, datanglah dengan membawa sesuatu untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Jangan dengan tangan hampa. Apapun itu. Saudara, ini adalah bagian daripada firman Tuhan yang memerintahkan kepada kita. Dan konsep itu kita bawa sampai hari ini. Saya mengajar anak-anak saya juga sama. Setiap kali berangkat, setiap kali ibadah selalu bertanya, ada uang persembahan? Ada. Dan berikan yang terbaik. Saudara, ada satu pengalaman yang menurut saya merupakan satu kebodohan yang saya alami. Gitu ya. Mungkin pemahamannya juga belum terlalu dalam tentang memberi. Ya. Saya ingat ketika masih remaja, ya, ketika beribadah, datang ke rumah Tuhan. Lupa bawa persembahan. Ya. Enggak bawa. Dan datang dengan teman. Dan waktu persembahan, pinjam uangnya dong. Tarta kembaliin. Nah itu ya. Berapa? 1.000. Nah, kasih. Masukin. Saudara, itu satu kebodohan. Ya. Bagi saya ketika memikirkan berulang-ulang ketika udah percaya dan mengerti makna persembahan. Saudara, apa yang saya lakukan itu satu kesalahan yang fatal. Ngapain kalau enggak bawa mesti harus pinjam? Berarti yang diberkati siapa? Saya atau dia? Tangannya sih tangan saya memberikan. Uangnya uang beliau. Untuk apa? Karena kita merasa malu. Dan bukankah ketika kita merasa malu kita juga menghalalkan apa yang kita lakukan? Mungkin kita memasukkan tangan yang kosong ke kantong persembahan itu. Ada kesaksian seperti itu. Saudara, pemahaman seperti inilah yang perlu kita luruskan di dalam kita dalam hal memberi. Tema hari ini adalah yang berkenan kepada Tuhan. Persembahan yang berkenan seperti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya.
Saudara, firman Tuhan yang baru baca di sana merupakan bagian yang mengisahkan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk memberikan satu kehidupan rohani yang dihidupi di dalam memberi untuk Tuhan. Kisah yang ditampilkan di dalam bagian pasal yang ke-12 ayat 41 sampai ke-44 itu dilatar belakangi dengan sebuah nasihat Tuhan Yesus supaya murid-murid itu berhati-hati terhadap yang namanya para ahli Taurat. Mereka adalah orang-orang yang rohani. Mereka adalah orang-orang yang kehidupannya bergaul dengan firman Tuhan kalau di dalam konteks hari ini. Tetapi sekali lagi Tuhan mengingatkan kepada mereka, berhati-hatilah terhadap mereka. Karena kehidupan rohaninya yang ditampilkan itu tidak sama dengan yang ada di dalam dirinya. Apa yang tampak di luar itu tidak sama dengan apa yang ada di hatinya. Maka tepat sekali ketika Tuhan Yesus menggambarkan bahwa orang Farisi itu seperti kuburan yang indah, tetapi dalamnya penuh dengan tulang belulang yang busuk. Berhati-hatilah terhadap mereka. Nah saudara, kehati-hatian terhadap ahli Taurat ini ditekankan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bahkan kalau kita bisa membandingkan dengan Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai 36, di sana ada begitu banyak kecaman yang diberikan oleh ahli Taurat. Celakalah kamu, celakalah kamu. Dan itu keluar dari mulut Tuhan Yesus. Satu yang Tuhan tekankan bahwa jangan melihat tindakan dari penampilan secara lahiriah. Dan konteks inilah yang kemudian melatar belakangi Tuhan memberikan sebuah pengajaran yang sangat menarik sekali kepada murid-muridnya ketika dia berada di bait Allah. Ayat 41 dikatakan bahwa satu kali Yesus duduk di rumah bait Allah dan menghadapi peti persembahan. Tuhan bukan sekedar memperhatikan, ya, tetapi Tuhan juga melihat ekspresi hati daripada orang-orang yang hadir di rumah Tuhan yang boleh dikatakan beribadah itu. Dan salah satu bagian yang mendapat perhatian khusus daripada Tuhan yaitu memberikan persembahan. Nah saudara yang saya kasihi, kalau firman Tuhan di sana dikatakan bahwa bagaimana Tuhan memperhatikan dengan seksama. Ini berbeda dengan murid-muridnya. Saya rasa ketika banyak orang hadir di rumah Tuhan memberikan persembahan ke rumah Tuhan, itu menjadi daya tarik. Di bait Allah disediakan 13 peti persembahan. Dan bentuknya itu seperti kayak trompet gitu ya. Unik. Terbuat dari tembaga. Jadi kalau ada orang memasukkan koin dinar gitu ya, itu menghasilkan sebuah suara. Semakin banyak yang dimasukkan, suaranya semakin ribut, meriah banget. Dan kalau sudah meriah kayak gitu, pandangan orang akan ke sana tuh. Apa tuh ya? Wih, ternyata ada orang kaya yang memasukkan dinar itu begitu banyak. Nah ini yang terjadi di rumah Tuhan, di dalam sebuah konteks ibadah. Di sana ada orang kaya, dan begitu banyak orang memasukkan persembahan dalam jumlah besar. Tetapi ada tokoh yang menjadi perhatian daripada Tuhan Yesus. Yang satu lagi, yaitu janda miskin. Janda ini tidak dicatat namanya. Tetapi sepanjang firman Tuhan ini diberitakan, kesaksiannya itu menjadi berkat
bagi banyak orang. Nah, saya tertarik dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan melihat banyak orang memasukkan persembahan itu. Dikatakan bahwa Tuhan segera memanggil murid-muridnya untuk menyaksikan. Lihat itu, ada orang yang memasukkan begitu banyak. Dan mungkin murid-muridnya ada yang terpana dengan banyaknya persembahan yang diberikan. Tetapi Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya itu juga memperhatikan pandangannya kepada orang janda miskin itu. Lihat janda miskin itu. Yang memasukkan hanya 2 peser. Dalam bahasa aslinya itu lepton, ya, setengah duit artinya. Jadi kalau 2 peser sama dengan 1 duit. Kalimat itu dipakai untuk kepentingan menjelaskan kepada orang Romawi. Ya. Karena orang Romawi kata peser tidak mengerti. Dia taunya duit. Ya, seperti itu. Sangat kecil. Bahkan mungkin nyaris tidak terdengar suara. Saudara, saya membayangkan dalam pemahaman uang di negara kita. Mungkin di rumah ada yang masih punya uang nilainya 25 perak kali ya. Kecil banget. Saya nggak tahu berapa yang punya uang itu. Itu sekarang kalau dijual mahal dengan kolektor. Ya. 25 perak. Itu kalau dibandingkan, enggak usah dengan uang kertas ya. Dengan koin juga sama, yang 1000. Kan ada 1000 ya. Di atasnya itu enggak ada. Bedanya jauh ya, 25 dengan 1000. Nah, mungkin yang 25 ini akan kita banyak jumpai ya Pak, tercecer, enggak berlaku. Jatuh di sana, jatuh di sini, enggak berlaku. 1000 masih lumayan, nemu uang berapa 1000. Gitu. Nemu 25 tidak kita anggap sudah di jalan. Ada yang sukacita nemu 25 perak. Wih, nemu 25 perak. Wih, kita rayakan, makan-makan di Burudi. Gak ada ya. Tambah nombok. Nah, masih mending kalau 1000. Mungkin seperti itu ya. Memasukkan 1000 yang banyak. Tetapi wanita ini memasukkan cuma 25 perak. 2 koin aja. Tidak terdengar suaranya. Dan apa yang menarik perhatian daripada Tuhan Yesus ya? Apa yang dikomentari Tuhan di dalam bagian ini ya? Nah, saya mengajak setiap kita untuk kembali melihat dengan cermat. Apa yang Tuhan ajarkan di dalam kebenaran ini kepada murid-muridnya? Apakah persembahan yang besar itu salah? Apakah persembahan yang besar itu selalu mendapat teguran daripada Tuhan? Kalau seperti itu sangat berbahaya sekali, saudara. Kalau ada hamba Tuhan yang kemudian mengkhotbahkan enggak usah besar-besar. Kecil aja supaya kita dipuji Tuhan. Mungkin majelisnya langsung rapat, saudara. Langsung gimana ini hamba Tuhan ini? Kalau model kayak gini enggak cuan ini, gereja enggak bisa muter ini, enggak bisa ngidupin. Banyak pengeluaran, susah. Ini didorong untuk memberi yang banyak. Dan mungkin itu yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika gereja ada orang yang memberikan persembahan jumlah besar itu selalu menjadi sorotan. Selalu mendapat pujian dan perhatian. Yang kecil itu nothing, gak ada apa-apanya. Saudara, gambaran ini mengingatkan kita di zaman ini ya. Ini tetap terjadi ya. Tetap terjadi sampai hari ini. Dan Tuhan rindu kita belajar. Apa yang Tuhan ajarkan di dalam bagian ini ya. Saudara, Tuhan tidak mementingkan jumlah itu, benar. Karena uang itu adalah materi. Materi tidak ada tempatnya di surga.
Tuhan kita kaya. Rumah di surga itu indahnya luar biasa. Tidak bisa digambarkan dengan materi yang ada di dunia, tidak ada. Jadi pemberian itu bukan dinilai dari jumlahnya. Tapi sebetulnya dinilai dari pengorbanan yang diberikan oleh si pemberi itu. Nah saudara, mari kita belajar di dalam bagian ini. Ya. Yang pertama bahwa di dalam sebuah persembahan, kita harus mengerti bahwa kata persembahan itu adalah korban. Persembahan identik dengan korban. Dan korban itu adalah sesuatu yang diberikan kepada Tuhan. Bahkan di dalam perjanjian lama, Tuhan itu selalu menuntut yang terbaik. Kalau kambing, domba ya tidak bercacat, yang umurnya sekian, yang harus begini begitu. Dan itu harus disahkan di depan para imam dan baru dipersembahkan. Itu namanya persembahan. Nilai korbannya itu jelas sekali. Nah kalau kita bandingkan di dalam tindakan yang dilakukan oleh kedua tokoh ini, baik orang kaya dan janda miskin ini, kita akan melihat sekali kekontrasannya. Tidak ada nilai pengorbanan yang diberikan oleh orang kaya itu, sekalipun dia banyak memberikan uangnya. Yang memberikan 1 juta, di rumahnya masih ada 1 M. Berapa persen? Bisa dihitung lah ya. Nilai pengorbanannya 0. Tetapi berbeda dengan janda miskin ini. Saudara, kata janda itu sendiri, itu sudah menunjukkan kekurangan. Dia hidup sendirian. Tidak ada suaminya. Kata janda itu sendiri sudah menunjukkan bahwa dirinya kurang. Tetapi dia ingat Ulangan 16 ayat 17 ya. Dia harus datang ke rumah Tuhan dan membawa sesuatu untuk Tuhan. Apa yang dia bawa? Dia hanya punya 2 peser. Dan itu dia berikan kepada Tuhan. Oh saudara, ini adalah satu pengorbanan yang sangat besar sekali. Satu pengorbanan yang berbeda dengan yang diberikan oleh orang kaya ini. Maka hati Tuhan itu tergerak untuk memujinya. Bahwa janda ini memberi lebih banyak. Bukan dalam jumlah koin yang diberikan. Tetapi dari nilai pengorbanan itu. Saudara, kita harus memperhatikan bagian ini dalam hidup kita. Ketika kita mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan, apakah kita ingat bahwa pengorbanan itu harus menjadi prioritas dalam persembahan kita? Pengorbanan itu harus menggetarkan hati kita saat memberi. Mungkin kita ingat kisahnya Abraham ya, memberikan persembahan, mempersembahkan anaknya. Saya rasa dari perjalanan rumahnya sampai ke Gunung Moria itu, hatinya bergejolak, bergetar. Karena dia akan mempersembahkan yang terbaik yang dia miliki. Kalau saya jadi Abraham, Tuhan ambillah kekayaan semuanya, wis pokoknya ambillah. Jangan Ishak. Tapi Tuhan mengendaki Ishak. Itulah esensi daripada persembahan. Hati yang bergetar ketika kita memberikan sesuatu untuk Tuhan. Hari ini kita tidak dituntut seperti perjanjian lama sudah, mempersembahkan domba, lembu, sapi. Enggak. Mungkin kita mempersembahkan dalam konteks yang lebih modern, yaitu uang kita. Berapa banyak
hati daripada kita waktu mempersembahkan itu bergetar. Kalau buka dompet gitu ya, warna-warni kan. Berapa banyak waktu kita mengeluarkan biru, wah biasa aja biru. Biasa aja. Merah, biasa karena merah masih banyak ya. Coba saudara berikan sampai bergetar. Waduh ini kok tak kasih segini ya. Wah itu luar biasa ya. Luar biasa. Aduh Tuhan. Ini saya berikan ini. Saya bawa persembahan untuk Tuhan. Di dompet saya ada 5 lembar. Merah semua warnanya. Kalau berikan 1 kan ya udah 1. Ringan. Pengorbanannya apa? Nothing. Tapi coba berikan lebih banyak lagi. Mungkin kita dilatih untuk itu. Mungkin 2 atau 3. Atau mungkin at least 5. Karena di rumah kita masih juga banyak. Tetapi hari itu di gereja. Hati kita akan digetarkan. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau kita melayani, apakah kita juga digetarkan oleh Tuhan di dalam pelayanan yang kita berikan? Atau kita mau show off supaya dinilai oleh banyak orang? Karena kesibukan kita. Kalau kita memberikan waktu datang ke rumah Tuhan, apakah pikiran hati kita itu juga tertuju kepada Tuhan? Sehingga kita melupakan di luar daripada gedung gereja ini. Ingat bahwa persembahan itu adalah korban. Ya. Korban berarti kita harus memberikan yang terbaik. Yang sangat bernilai. Bukan yang tidak bernilai. Itulah yang terjadi. Yang dilakukan oleh janda miskin ini. Dirinya yang janda, yang miskin, yang kekurangan itu. Dia harus tambahkan juga memberikan 2 peser yang dia miliki. So di dalam persembahan itu juga kita melihat wujud daripada iman. Iman. Janda miskin ini memberikan 2 peser itu. Firman Tuhan dicatat. Tuhan memuji janda ini di depan murid-muridnya. Sementara janda ini sudah pergi. Saya yakin janda ini tidak merasakan pujian dari Tuhan hari itu. Saya yakin juga janda ini setelah mempersembahkan 2 peser itu dia tidak tahu makan apa. Saya yakin janda ini juga pergi meninggalkan rumah Tuhan itu, bait Allah itu. Dengan doa dan cucuran air mata. Iman yang mendasari dia memberi itulah yang dia percaya bahwa Tuhan akan memelihara hidupnya. Dan pengakuan itulah yang membawanya dia pada pengertian di dalam Mazmur 24 ayat 1. Bahwa segala sesuatu adalah Tuhan. Hidup itu adalah anugerah yang Tuhan berikan. Maka kalau dia memberikan bagiannya 2 peser itu Tuhan pasti akan menjaganya. Walaupun firman Tuhan berhenti di sana tidak meneruskan cerita itu. Imannya terwujud dari kasihnya yang memberikan segenap hatinya kepada Tuhan seperti yang Tuhan tuntut. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Saudara itu wujud iman. Saudara. Kasih yang mendorong dia untuk memberikan yang terbaik dengan pengorbanan. Sebagai orang percaya kita tahu kata kasih itu. Sesuatu yang bersifat abstrak yang tidak terlihat. Siapapun orang bisa ngomong, tetapi dalam tindakannya belum tentu. Ya. Kasih itu akan terlihat ketika di dalam tindakannya orang menyaksikan apa yang dia imani. Saudara, saya percaya tidak mudah untuk menerapkan tindakan janda miskin ini.
Hari ini kita belajar bagian ini. Belajar bagaimana kita mengatakan saya mengasihi Tuhan. Gampang ya. Tapi memberi, tunggu dulu. Boleh memberi. Tetapi sedikit ya. Ayo Pak, melayani Tuhan, berikan waktu untuk Tuhan. Saya nggak ada waktu. Kapan-kapan. Kalaupun ada waktu, jam sekian sampai jam sekian ya. Itu bukan yang terbaik. Yang tersisa dari kita waktu itu. Nilai pengorbanannya tidak ada. Hari ini banyak orang yang memberikan persembahan untuk Tuhan sekedarnya dan ala kadarnya. Dan itu mengoreksi hidup kita di hadapan Tuhan. Saat kita memberi, adakah hati kita sampai terluka? Bergetar bahwa kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Atau sembahan itu tidak berdampak dalam hidup kita. Biasa. Saya rindu kita boleh belajar dari pujian Tuhan ini. Bahwa janda miskin ini pulang dibenarkan oleh Tuhan. Karena dia memberi dengan kelimpahan. Karena apa yang diberinya itu adalah seluruh kehidupannya, nafkahnya. Saudara, bukankah firman Tuhan yang senada itu juga diberikan kepada kita melalui surat Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Saudara, pemberian kita itu sangat tidak berarti bagi Tuhan. Tuhan menilai getaran kita memberikan persembahan itu. Dan itu menunjukkan ada pengorbanan yang kita berikan. Dan ada pemahaman iman yang terlihat dari sikap hidup kita. Tuhan akan memelihara hidup kita. Saudara, biarlah firman Tuhan ini menolong kita untuk mengoreksi pemberian-pemberian kita kepada Tuhan. Hari ini saya sudah berbuat banyak untuk gereja ini. Pertanyaannya, benarkah demikian? Benarkah demikian? Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur. Sekali lagi kebenaran firman-Mu boleh menolong kami. Belajar dari seorang yang tidak dipandang, dianggap sepele, bahkan tidak digubris di masyarakat. Seorang janda miskin. Yang di dalam kehidupannya dia harus kehilangan suami bahkan anak-anak. Yang kehidupannya senantiasa bergantung kepada pemeliharaan orang. Tetapi dari kisah ini, apa yang dilakukan oleh janda miskin ini mencelikkan mata rohani kami. Bahwa dia mempunyai yang terbaik. 2 peser yang dia berikan untuk Tuhan. Dan itu dikatakan bahwa itulah seluruh nafkah hidupnya yang diberikan hari itu. Tuhan melihat itu. Dan itulah pengorbanan yang paling besar dari seorang janda miskin ini. Saudara, kami bersyukur akan janda miskin ini mengingatkan kami akan tindakan yang jauh lebih besar lagi yang dikerjakan Tuhan bagi kami. Yaitu Yesus yang mau mati menggantikan kami di atas kayu salib itu. Dan itu adalah pengorbanan yang paling berharga yang diberikan oleh seorang bapa kepada pendosa, yaitu kami manusia. Putramu yang tunggal sendiri mati menggantikan kami. Satu pengorbanan yang tidak bisa kami katakan. Tetapi dari sana Engkau menuntut kami ya Tuhan untuk boleh belajar memberi. Kami sudah mengalami anugerah Tuhan, karya keselamatan bagian milik kami.
Berkat-berkat yang Tuhan titipkan kepada kehidupan kami begitu berlimpah sehingga kami tidak kekurangan apapun. Bahkan di dalam masa pandemi ini Tuhan terus memelihara kehidupan kami, memberkati kami. Namun apa yang kami berikan kepada Tuhan, Engkau sendiri yang menilai ya Tuhan. Mungkin itu terlalu kecil karena tidak menggetarkan hati kami merasa kehilangan atas apa yang kami berikan. Dan itu mengoreksi bahwa sesungguhnya kami memberikan sekedarnya dari anugerah yang sudah kami miliki, yang sudah Tuhan berikan kepada kami untuk kami miliki. Ajar kami Tuhan, supaya kami boleh mempersembahkan yang terbaik, yaitu hidup kami, pikiran, waktu, tenaga kami. Kalau Tuhan mengendaki, materi yang kami punyai, semuanya milik Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdiri bersama-sama. Bersama dengan segenap umat percaya di berbagai tempat. Kita kembali mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Cuma dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama menyatukan hati untuk berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur jikalau pada pagi hari ini kami boleh membawa pergumulan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, di dalam masa pandemi ini Engkau terus memberkati keluarga kami. Di dalam keharmonisan keluarga yang Tuhan izinkan kami lalui bersama. Sehingga di tengah masa-masa sulit ini kami boleh menggemakan nama Tuhan di dalam keluarga, di tengah kesulitan hidup izinkan ini. Sehingga banyak orang boleh melihat ada satu perbedaan yang dilalui oleh orang percaya ketika bersama dengan Tuhan, menyerahkan seluruh pergumulan hidupnya sekalipun ada banyak air mata. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka sedetik pun. Tuhan, kami juga bersyukur karena Tuhan terus memberikan berkat kepada kami melalui pekerjaan yang masih ada hari ini. Sekalipun kami menyadari tidak sama seperti dulu sebelum masa pandemi. Tetapi berkat itu ya Tuhan, bukan berdasarkan daripada jumlah yang banyak yang kami miliki, tetapi rasa syukur yang kami terima di tengah masa-masa sulit. Tuhan masih memberikan kecukupan itu. Dan bukti bahwa Tuhan masih memelihara kami. Kami juga bersyukur untuk gereja-Mu Tuhan. Gereja Tuhan yang sudah sepanjang hampir 2 tahun ini tidak melakukan ibadah. Tetapi hari-hari ini ya Tuhan, kita coba kembali memanggil setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, untuk boleh meresponi kasih Tuhan tentang tempat ini. Karena inilah tempat di mana mereka bertumbuh di dalam iman dan Tuhan. Dan biarlah hati mereka boleh terdorong untuk bersekutu datang kepada Tuhan, bahkan berrelasi dengan sesama kami. Tuhan, ajar kami sebagai anak-anak-Mu boleh menjadi berkat yang
senantiasa memuliakan nama-Mu. Itu kerinduan kami ya Tuhan ketika Engkau memanggil kami sebagai orang-orang percaya. Bahwa sekalipun gereja ini adalah kumpulan daripada orang-orang yang berdosa. Tetapi di dalam keberdosaan itu ya Tuhan, anugerah Tuhan muncul di sana. Sehingga setiap kami yang menjadi bilangan orang-orang percaya di dalamnya boleh terlihat oleh dunia ini. Melalui tindakan, perkataan, pikiran kami yang memuliakan Tuhan yang sudah menebus kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara ini Tuhan. Di dalam usaha para pemimpin negeri ini untuk mengatasi pandemi ini supaya cepat bisa diatasi. Berikan kerjasama yang baik ya Tuhan. Baik aparat, masyarakat, boleh bahu-membahu mengatasi bersama pandemi ini sehingga pandemi ini bisa berlalu dari negeri ini. Kami bersyukur juga untuk hari ini ketika Tuhan mengundang kami semeja untuk boleh menikmati perjamuan kudus. Kami sadar bahwa kami orang yang berdosa. Tetapi sekali lagi Tuhan melayakkan kami supaya kami boleh berbagian mengambil roti dan anggur yang mengingatkan kami akan pengorbanan Tuhan. Dan biarlah kami boleh memberikan yang terbaik dalam hidup kami atas pengorbanan yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat, kita patut bersyukur dan bersukacita karena kita berkesempatan untuk memperoleh salah satu bagian yang terbaik dari Tuhan, yaitu kebenaran firman-Nya yang telah kita dengarkan pagi ini. Bahkan kita boleh semeja dengan Tuhan melalui perjamuan yang kita satakan. Mari kita mempersembahkan persembahan di hadapan Tuhan sebagai wujud syukur kita atas segala kebaikan-Nya. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah, apapun yang terbaik Dia berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu, muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Tak besar talentamu, yang terbaik pada Tuhanmu. Sanjungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dalam jerih, dalam hidupmu yang telah kau beri. Dia akan jadi berkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, yang terbaik kepada Tuhanmu.
Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami terlebih bersyukur pada saat ini untuk persembahan yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan, kesempatan untuk memberikan persembahan ini, untuk menjadi rekan sekerja-Mu dalam segala pelayanan yang ada melalui gereja ini. Terimalah ya Tuhan persembahan yang kami berikan hanya kepada Engkau, biarlah Engkau yang pakai dan Engkau yang menjadikan ini sebagai bagian yang terbaik dalam kehidupan kami juga, untuk kami boleh belajar memberi seperti Engkau telah memberikan berkat-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mohon jemaat untuk berdiri, doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Agung. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus telah memberikan hidupnya untuk kita. Maka biarlah kita boleh memberikan hidup kita juga untuk kemuliaan-Nya. Pulanglah dan dirimu di hadapan Tuhan, dan saat ini terimalah berkat yang sediakan bagi setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Silakan duduk saat teduh ibadah selesai, Tuhan memberkati kita. Saya mohon jemaat untuk tidak meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Kita akan menyimak warta berikut ini.